Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu pejuang ASN P3K dimanapun saja berada. Kali ini kami memberikan informasi terbaru terkait pendataan honorer tahun 2022, yang dimana pada kesempatan hari ini Bapak Ibu kami akan membahas tentang info pendataan honorer di aplikasi BKN ya Bapak Ibu ya. Ada beberapa komentar yang masuk di kami itu dan kami akan coba bantu untuk menjawab. Namun sebelumnya bagi Bapak Ibu yang baru saja menemukan channel kami, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya Bapak Ibu, dan pastikan Bapak Ibu menyalakan lonceng notifikasinya untuk Bapak Ibu pertama mendapatkan informasi terbaru dari kami Bapak Ibu ya. Adapun pertanyaannya yang kami coba akan bantu untuk menjawabnya yaitu dari Bapak Dila ya. Mungkin ini Ibu atau Bapak, kurang tahu juga. Jadi pertanyaannya seperti ini ya, Min, apakah pendataan non-ASN di Kementerian Agama ini hanya untuk guru madrasah negeri saja? Gimana kalau guru-guru madrasah swasta, apakah didata juga? Mohon informasinya ya. Jadi pertanyaan yang kami bisa rangkum yaitu apakah honorer di sekolah swasta itu ikut pendataan Bapak Ibu ya? Kami akan coba bantu jawab, semoga ini jawabannya bisa membantu Bapak Ibu ya. Oke, kita langsung aja. Oke, Bapak Ibu yang kami hormati, kami sampaikan penjelasan terkait tentang pertanyaan yang Bapak Ibu eh, tanya di kolom komentar, yaitu apakah guru pada madrasah swasta juga didata. Izin kami sampaikan penjelasan sebagai berikut. Pada ketentuan yang melatar belakangi pendataan non-ASN, semuanya menyebutkan bahwa pendataan non-ASN ini adalah bekerja pada instansi pemerintah Bapak Ibu ya. Jadi instansi pemerintah kami sengaja merahkan ini untuk menjadi titik kunci. Kemudian muncul pertanyaan, apakah madrasah swasta termasuk instansi pemerintah? Jawabannya tidak Bapak Ibu ya, karena madrasah swasta sama dengan lembaga-lembaga swasta yang lain seperti sekolah swasta di sekitar Bapak Ibu atau universitas swasta atau lembaga-lembaga swasta lainnya, sehingga tidak masuk dalam kategori instansi pemerintah sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan. Jadi lembaga swasta ini yang dikelola sama yayasan biasanya Bapak Ibu ya. Kemudian selanjutnya muncul kembali pertanyaan, tapi guru-guru di madrasah swasta juga dapat honor dari APBN yaitu BOS? Jawabannya sama. Guru di sekolah swasta juga dapat honor dari APBN yaitu BOS. Nah, syarat pendataan non-ASN ini sesuai surat Menpan bersifat kumulatif Bapak Ibu ya. Artinya jika salah satu syarat tidak terpenuhi maka tidak dapat didata. Selanjutnya muncul lagi pertanyaan terus, nanti 2023 guru honorer di swasta diberhentikan dong. Jadinya jawabannya siapa yang akan mengajar anak-anak kita? Jawabannya tidak Bapak Ibu ya. Karena yang diatur adalah pegawai non-ASN di instansi pemerintah, bukan tenaga honor di swasta. Kami berikan contoh, misalnya ada masyarakat atau sekelompok masyarakat yang mendirikan madrasah atau sekolah swasta, masa tidak boleh rekrut guru gitu Bapak Ibu ya. Nanti yang mengajarnya siapa, pendirinya siapa, yang tentu tidak Bapak Ibu. Tentu yang mengajarnya guru. Sehingga sekali lagi yang diatur adalah pegawai non-ASN di instansi pemerintah, bukan di lembaga swasta Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu, untuk saat ini memang kebijakan pemerintah melakukan pendataan pegawai non-ASN yang di instansi pemerintah. Silahkan cek surat Menpan 185 dan 1511. Semua menyebutkan pegawai non-ASN di instansi pemerintah. Bisa jadi selanjutnya di waktu yang akan datang akan ada pendataan juga bagi non-ASN di instansi pemerintah. Sehingga saat ini kita fokuskan pada pendataan pegawai non-ASN yang di instansi pemerintah sesuai dengan surat Menpan RB tersebut Bapak Ibu ya. Lalu muncul lagi juga pertanyaan, jika seperti itu berarti guru honorer yang di swasta tidak memiliki kesempatan dong untuk diangkat menjadi ASN? Jawabannya tetap mendapatkan kesempatan Bapak Ibu ya. Semua warga negara Indonesia yang memenuhi syarat dapat mengikuti seleksi calon ASN, baik itu CPNS maupun calon P3K. Tujuan pendataan pegawai non-ASN di instansi pemerintah ini Bapak Ibu ya, untuk pemetaan pegawai non-ASN yang di instansi pemerintah, bukan otomatis langsung diangkat menjadi ASN. Jadi ada mekanisme sebagaimana yang disampaikan oleh Menpan Bapak Ibu ya. Kemudian coba Bapak Ibu lihat di situs Menpan itu telah dimulai. Pastikan ada telah didaftarkan oleh administrasi sebelum
Anda membuat akun begitu. Jadi pastikan Bapak Ibu yang tenaga non ASN di bawah pemerintah itu didaftarkan oleh admin masing-masing instansi pemerintahnya Bapak Ibu ya. Siapkan dokumen Anda. Jadi ada beberapa dokumen yang harus disiapkan. Yang pertama itu ada ijazah, SK pengangkatan, KTP dan foto terbaru dari Bapak Ibu ya. Dan yang selanjutnya itu telah dimulai, pastikan Anda terdaftar dan juklistnya dan juklabnya sudah ada Bapak Ibu ya. Jadi alur pendataan non ASN di bawah pemerintah itu seperti ini Bapak Ibu ya. Yang pertama itu admin operator instansi mendaftarkan tenaga non ASN yang masih bekerja sampai saat ini dan memenuhi persyaratan pendataan tenaga non ASN yang berdasarkan peraturan. Instansi wajib melakukan verifikasi dan validasi dari data yang diinput dan dilengkapi oleh tenaga non ASN. Sampai batas waktu yang ditentukan, instansi wajib melakukan finalisasi. Instansi wajib mengurus SPTJM, surat penanggung jawab muslak sebagai hasil akhir dari pendataan tenaga non-ASN. Kemudian tenaga non-ASN setelah didaftarkan oleh instansi, tenaga non-ASN dapat membuat akun pendataan non-ASN. Jadi Bapak Ibu didaftarkan dulu, baru Bapak Ibu melengkapi berkasnya. Yang disiapkan itu ada foto dan sebagainya seperti yang kami sampaikan tadi, SK pengangkatan, foto terbaru, ijazah dan KTP Bapak Ibu yang nanti diupload begitu ya. Lalu melakukan registrasi untuk dapat memonitor, mengkonfirmasi dan melengkapi riwayat kerja dan tenaga non-ASN masing-masing. Tenaga non-ASN dapat mencetak hasil resum berupa kartu pendataan non-ASN. Proses melengkapi riwayat oleh tenaga non-ASN akan berhenti selesai ketika instansi menyatakan finalisasi Bapak Ibu ya. Jadi tetap stay tune bersama kami Bapak Ibu untuk mengupdate informasi bagaimana Bapak Ibu untuk P3K tahun 2022 dan 2023 Bapak Ibu ya. Semoga Bapak Ibu tetap sehat selalu dalam menjalankan aktivitas sehariannya dan lolos menjadi ASN P3K tahun 2022 dan 2023 mendatang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.